Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di sini. Selamat sore semuanya. Semangat ya, semangat loh. Ini aku kayak semangat banget, temen-temen tuh mau on cam gitu semuanya. Aku masih tungguin kalian on cam aja ya, baru aku mulai. Oke, anyway, ini aku mau informasi nih. Kita ini ternyata sudah di sesi 2, jadi webinar kali ini itu webinar series yang bertepatan sudah di sesi 2. Jadi kemarin itu, minggu kemarin kita telah melakukan yang namanya webinar series sesi 1. Jadi di sesi 1 itu kita udah mengupas tentang kegalauan yang dimana kita galau tentang di saat kita sudah kuliah, terus ngerasa kalau kita salah jurusan, guys. Di saat salah jurusan kan pasti bingung nih, aduh gimana nih ya, aduh lanjut nggak ya, aduh kayak harus berhenti di sini nggak ya, apa lanjutin aja kali ya, kayak yang penting IPK 3 gitu, walaupun kita nggak tahu ilmunya, kan banyak pilihan. Tapi kemarin kita sudah menguak yang lebih baik itu pilihan seperti apa. Jadi untuk salah jurusan itu jangan galau, jangan risau, jangan juga kita kabur-kaburan, hilang-hilangan, jadi nggak datang terus di kelas, absen terus gitu ya kan. Jadi harus dihadapin gitu. Nah, di sesi 2 ini kita bakal ngapain sih? Kita sesi 2 ini bakal mengupas tuntas tentang kegalauan lagi nih. Kegalauannya itu tentang apa ya? Aku tuh galau juga loh tentang ini, kayak kuliah atau kerja sih. Di saat aku SMA, waktu itu aku SMK kebetulan, terus aku bingung nih, aduh kerja dulu apa kuliah ya, tapi akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Terus di saat kuliah aku udah semester akhir, itu ternyata bingung lagi guys, bingungnya tuh kayak, aduh S2 atau kerja ya, karena kan udah banyak yang kayak teman-teman aku udah cuan-cuan gitu kan, jadi bingung lagi, galau lagi gitu ya kan. Terus akhirnya teman-teman panitia yang ada di sini ya membuatlah acara webinar series tentang kegalauan yang ada di anak muda. Contohnya hari ini dan kemarin gitu. Jadi kemarin tentang jati diri, sekarang kita lebih galau lagi tentang kerja atau kuliah nih. Gitu. Nah, di hari ini yang berbahagia ini tentunya ada pembicara kita yang kece banget nih. Yang udah hadir di tengah-tengah kita yaitu Kak Ardia Cesar. Halo Kak Cesar. Halo Kak Sekar, apa kabar? Halo, Alhamdulillah. Kak Cesar apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Kak Cesar ini yang akan menjadi pembicara kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, aku pengen menyambut juga nih, selamat datang untuk Kak Nyimas Kholidia selaku CEO dari belajarapapun.com dan juga Kak Muhammad Wahidin. Selamat datang Kak sebagai Chief Technology Officer di belajarapapun.com. Selanjutnya yaitu tanpa berbasa-basi lagi akan ada yang namanya sambutan dari kakak kece kita juga yang cantiknya luar biasa, membahana cetar gitu ya. Ada Kak Nyimas Khalidia. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Tes terdengar semuanya? Terdengar ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik yang saya sayangi, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita dapat bersama-sama meluangkan waktu dan duduk di depan layar masing-masing dalam keadaan sehat dan menghadiri webinar di sini. Aja sesi kedua, yaitu mana yang lebih penting, kuliah atau kerja? Saya juga berterima kasih kepada Mas Aridia Cesar Pratikta, SPD MA LCPC, selaku founder dari Kata Pendidik, yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Setiap duduk di tingkat terakhir dalam jenjang pendidikan, kita dihadapi dilema. Kemanakah kita harus menyetir kapal kehidupan kita? Tentu kita sebagai nahkoda kehidupan kita sendiri harus pintar membaca arah agar kapal kita yang kita kemudikan itu sampai di tujuan yang kita kehendaki. Beberapa di antaranya
adalah kita harus bekerja terlebih dahulu atau melanjutkan pendidikan. Saya percaya ini tidak dialami hanya oleh adik-adik yang baru saja lulus di jenjang sekolah menengah, tapi juga oleh para hadirin yang duduk di bangku strata 1 maupun strata 2. Mengimbangi karir dan pendidikan merupakan hal yang dapat mengecoh kita, menggaulkan batin, dan membuat kita diliputi kebingungan. Dengan isu tersebut, belajarapapun.com bersama Kata Pendidik mencoba membantu kalian keluar dari rasa dilema tersebut. Kami bersyukur bahwa gagasan ini mendapat respon yang sangat baik dari adik-adik yang hadir pada hari ini. Kami berharap webinar ini dapat membantu hadirin menemukan titik terang mengenai langkah yang akan diambil nantinya. Cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bijak ya sambutannya ya, Ibu Nyimas ini. Sangat bijak loh. Terima kasih Kak Nyimas atas sambutan yang sangat memotivasi kita nih agar tidak galau-galau lagi di webinar ini. Langsung aja aku mau sedikit memperkenalkan Kak Cesar nih. Kak Cesar ini ternyata, aduh aku tuh pengen nyebut nama lengkapnya tuh kayak takut Kak Cesar. Aku tuh kayak takut banget, takut kayak salah gitu karena gelarnya tuh banyak gitu ya. Kan gelarnya tuh banyak gitu. Aku kayak insecure gitu loh, kayak insecure. Oh my god gitu loh. Jadi aku langsung aja ngomongnya Kak Cesar biar aman ya kan, say, aman. Tapi ini aku pengen tahu nih cara nyebutinnya tuh gelar yang banyak ini gimana Kak Cesar? Cara menyebutkannya seperti apa? Tinggal dibaca aja itu, Kak. Oh, langsung dibaca aja gitu ya. Berarti Kak Cesar ini SPD itu sarjana pendidikan ya, Kak? Ya, betul. Betul. Kalau MA itu Master of Art. Oh, Master of Art. Oh, berarti di luar negeri nih kalau Master of Art nih. Langsung aja aku bacain nih CV-nya Kak Cesar ya, guys. Untuk education-nya dulu yang tadi MA nih. Benar kan? Dugaan aku kan Master of Art tuh biasanya tuh di luar negeri, say. Nah, ternyata di sini loh, di University College London. Oh my God, Kak Cesar. Gimana bisa, Kak Cesar? Saya juga nggak tahu, Kak. Gimana ya ceritanya? Saya tiba-tiba ujuk-ujuk udah di sana. Masa sih ujuk-ujuk di sana. Terus Kak Cesar juga di Universitas Pendidikan Indonesia, SPD-nya ya Kak, S1-nya di UPI, di S2-nya di London. Wow. Nah, teman-teman, Kak Cesar ini itu ternyata pernah bekerja juga nih. Sampai kalau di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu sampai sekarang ya, Kak? Yap. Masih ya? Oke. Itu sebagai apa, Kak, di sana? Jadi analis monitoring dan evaluasi beasiswa. Oh. Bisa ngurusin anak-anak yang disekolahkan sama LPDP. Oke. Nah kan, pesertanya kan untung masuk ke webinar ini kan. Tuh ada orang dalam. Canda orang dalam. Bisa kali, enggak kali canda. Bisa kali. Lanjut ya. Pernah juga, masih di Politeknik Ketenaga Kerjaan. Itu sebagai apa tuh, Kak? Dosen saya, mata kuliah psikologi industri. Aduh, jadi nge-MC Pak dosen loh ini loh. Aduh. Ini beberapa saya lihat ada mahasiswa saya nih di sini. Oh iya. Oh, halo teman-teman Politeknik. Bisa kali ya kan follow-followan IG. Canda, bisa kali. Oke, lanjut. Di self-employed itu, ini yang di Kata Pendidik ya, Kak ya? Ya. Dia menjadi founder loh, coach and trainer. Wow, ini banyak banget loh kegiatannya loh Kak Cesar loh. Ini banyak banget loh. Terakhir sebelum di LPDP di ini ya, di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, betul. Menjadi Junior Manager of Talent Development Program. Terus jadi Senior Officer of Human Capital. Wow, udah deh, aku insecure banget ngeliat ini background-nya ya, CV-nya. Aku udah cukup ya. Udah cukup. Terus jadi speaker di berbagai acara juga banyak ya. Aduh. Kayak mendapatkan sosok Kak Cesar ini tuh, aduh, sangat
anugerah, semoga berkah nih untuk kita semua mendapatkan ilmu dari Kak Cesar hari ini. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kuliah atau kerja nih, Cesar. Yap. Apakah Menarik Cesar topiknya. sudah siap? Bismillah, insya Allah siap. Bismillah, insya Allah. Waktu dan tempat kami persilakan, Kak Cesar, silakan. Thank you Kak Sekar. Sebelumnya saya dikasih waktu sampai jam berapa nih? Khawatir. Pokoknya ini langsung bebas panitia, jangan ada yang nge-mute, jangan ada yang nge-cut Kak Cesar pokoknya. Aku yang akan menjaga Kak Cesar di sini. Jadi sampai kapanpun kita akan, ya nggak jangan 2 hari juga lah ya. Sampai jam 4, jam 4-an kayaknya ya Kak ya, boleh. Ya, siap. Ya, oke. Silakan Kak Cesar. Thank you. Ya, terima kasih sekali lagi buat belajar apapun, Kak Nimas, tadi juga ada siapa tadi Siti, banyak Kak Muhammad Wahidin. Saya dari Kata Pendidik senang banget diajakin kerjasama. Saya yakin webinar ini kan yang kedua kalau nggak salah, dan saya pikir saya lihat rencananya sangat bagus dan mudah-mudahan memang bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak muda gitu ya yang sedang menghadapi kegalauan. Gitu. Kalau bahasa bahasa sekarang, kalau yang udah rada besaran itu ada istilah quarter life crisis gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang masih remaja itu ya masih mencari jati diri. Untung kemarin webinar saya satu ya, mencari jati diri, kemudian menemukan karirnya dan sebagainya. Ini luar biasa bagus banget dan saya merasa sangat terhormat diajak kerjasama oleh belajar apapun. Dan juga Kak Sekar, thank you for the introduction, sangat lugas gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih banyak soal topik ini, dan pokoknya yang galau gitu kan, ikut webinar ini, mari kita bergalau bersama di 1 jam ke depan. Oke, saya izin share screen ya. Sebentar. Saya memang terbiasa share screen sendiri. Kemarin panitia sempat minta, cuman saya nggak apa-apa, biar saya sendiri, biar saya yang mengoperasikan. Buat mahasiswa saya, jangan bosen ya dengar presentasi saya. Ini ada beberapa mahasiswa saya, ada yang ketawa-ketawa itu. Aduh, ini Khalid Barmaki kayaknya mahasiswa Kak Cesar nih. Tawan juga. Ketawa mulu. Udah tahu iya. ini mau materi bukan ngelawak ya. Iya. Belum aja ntar direkrut jadi MC-nya ini loh. Nah, ayo. Boleh lah, boleh. Oke, baik, kita mulai ya. Jadi saya mau mulai dari sini. Kuliah atau kerja? Pertanyaan yang cukup menyita pikiran dan waktu buat teman-teman yang sedang merasakannya. Saya kemarin dikasih tahu panitia bahwa demografi peserta hari ini ada juga yang masih SMA atau SMK gitu, dan juga ada yang sudah kuliah, sehingga mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi semacam insight begitu, setidaknya ngasih gambaran nanti setelah ini mau ngapain. Oke, sebentar, saya Oke, sip. Oke, saya mau lanjut aja. Tadi sudah dikenalkan oleh Kak Sekar, jadi saya mau cerita sedikit juga tentang perjalanan saya, biar mungkin ada gambaran. Jadi saya, kalau melihat tahun ini saya malu juga ya, ternyata saya sudah tua ya. Kalau melihat adik-adik, adik-adik nggak apa-apa ya, saya bilang adik-adik. Ada di sini, waduh, ini para generasi Z gitu ya. Kalau saya milenial gitu ya, generasi Y, ini generasi Z. Saya yakin banyaknya generasi Z gitu ya. Mudah-mudahan ini kakak kalian nanti bisa menjelaskan dengan baik gitu. Jadi saya SMA dulu di Cilacap. Saya orang Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian tahun 2009 saya kuliah di bimbingan dan konseling sarjana pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung.
lulus 2013, kemudian 2014 saya kerja di BPJS Ketenagakerjaan di bagian pengembangan SDM. Kemudian itu sampai dengan 2019. Nah, ketika kerja itu 2016 saya lanjut kuliah lagi di University College London, jurusan Education Psychology S2 sampai dengan tahun 2017. 2019 kerja di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian saya pindah ke LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Teman-teman yang belum tahu, LPDP itu satu badan lembaga layanan umum di Kementerian Keuangan. Biasanya orang kenalnya sebagai pemberi beasiswa, gitu ya. Ada beberapa layanan sih yang kita jalankan, ada riset, gitu ya, ada pengelolaan dana pendidikan dan sebagainya. Tapi memang biasanya orang kenalnya dengan pemberi beasiswa. Dan alhamdulillah saya juga kuliah di London juga dapat beasiswa LPDP. Jadi kayak saya dapat beasiswa LPDP, terus sekarang kerja di LPDP, jadi ya berbakti lah kepada yang sudah memberi. Nah, kemudian saya juga jadi dosen psikologi industri di Politeknik Ketenagakerjaan di tahun 2019. Saat ini saya juga masih ngajar. Bersyukur mungkin ini hikmah juga dari adanya online gitu ya. Artinya pandemi ini, jadi saya tetap bisa ngajar weekend gitu ya, melalui Zoom. Nah, kemudian 2018 saya juga sudah mulai ngisi beberapa training, saya juga professional coach juga gitu ya. Jadi ada beberapa teman yang ingin di coaching oleh saya gitu ya. Macam-macam lah galaunya. Mostly sih soal karir, soal kegalauan karir, soal gimana nih mau lanjut kerja atau enggak dan sebagainya. Jadi nanti mungkin saya sedikit banyak akan pakai sentuhan coaching di materi kali ini. Oke, nah soal kata pendidik, saya sendiri memang sedang merintis ya atau membangun kata pendidik. Ini online platform, saat ini baru ada di Instagram gitu ya. Semangatnya adalah saya pengen membahas tentang pendidikan dan juga pengembangan diri gitu ya, tapi dari perspektif pendidik. Gitu. Saya terus terang punya mungkin sedikit hidden agenda bahwa saya ingin mengangkat harkat dan martabat pendidik gitu ya, karena saya yakin pendidik ini banyak sekali yang bisa kita gali lebih dalam. Dan mungkin nanti saya juga harus belajar apapun ya, karena saya lihat wow sudah perkembangannya sudah pesat gitu ya, belajar apapun, sudah websitenya aktif gitu ya, Instagramnya juga, acaranya juga gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bantuin saya di kata pendidik boleh loh. Nanti boleh DM aja di Instagram ya. Barangkali ada yang bersedia jadi konten kreator gitu. Itu sangat-sangat membantu buat saya. Oke. Kuliah atau kerja? Ini kan pertanyaannya ya. Kuliah atau kerja? Sebelum dimulai, saya pengen tahu dong. Meskipun teman-teman masih galau untuk memilih kuliah atau kerja, tapi kalau saat ini teman-teman atau adik-adik ditanya, disuruh milih kuliah atau kerja, kira-kira adik-adik akan milih apa? Cuman untuk jawab, silahkan adik-adik, saya akan klik di sini. Sebentar, saya share screen-nya desktop aja. Oke. Nah, silakan adik-adik scan barcode ini, atau kalau enggak, saya akan kopas link Slido di kolom chat ya. Jadi silakan nanti adik-adik klik di situ dan pilih. Pertanyaannya itu ya. Pertanyaannya kalau saat ini kamu harus memilih, mana yang akan kamu pilih? Silakan diklik. Kalau yang pakai laptop boleh diklik link yang saya share di chat gitu ya. Atau yang punya device lain misalkan handphone gitu, silakan di scan barcode-nya di situ, kemudian dipilih langsung saat ini milih kuliah atau kerja. Wow, udah ada yang jawab tuh, baru 1 orang. Yuk, 8 orang. Ayo, 12 orang. Wow, menarik nih. Seperti melihat ini, klasmen. Oke, kuliah masih mendominasi ya. Ini jangan ini ya, waduh mentang-mentang kerja kalah, kalian langsung milih kerja. Jangan ya. Tetap sesuai dengan hati nurani masing-masing. Coba. Ini ada berapa partisipan kita lihat? 85. Oke lah, sampai 50 lah. Saya pengen lihat kayak gimana demografinya. Atau 40 boleh, 40. Oke, siap. Ya, ini hasilnya ya.
Jadi meskipun belum semuanya, saya pikir sudah memenuhi quorum ya, udah 50% lah ya. Sebagian besar memilih untuk kuliah, gitu ya. 70% memilih untuk kuliah dan kerja 30%. Oke, thank you. Buat yang masih mau memilih, boleh juga. Silakan. Saya mau balik lagi ke slide. Oke, jadi terlepas dari background teman-teman saat ini, gitu ya, teman-teman ternyata sebagian besar di sini memilih untuk kuliah. Ternyata, surprisingly, beberapa seminggu lalu lah, saya bikin poll gitu ya di Instagram, di story, Insta Story, tentang kira-kira kalau disuruh milih kuliah atau kerja, ternyata hasilnya kurang lebih sama. Ini saya share postingan Belajar Apapun gitu ya, saya nanya kalau ditanya gini, sampean milih apa? Hasilnya ternyata nggak jauh beda ya. Teman-teman saya di Instagram ada 117 yang milih, ternyata sebagian besar milih kuliah. Terus 38% memilih kerja. Oke. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah semua orang harus kuliah? Kan gitu ya. Apakah kemudian yang memilih kerja harus kemudian beralih menjadi kuliah? Begitupun sebaliknya, apakah yang sudah memilih kuliah jangan-jangan kerja yang paling cocok buat saya gitu ya. Nah, kita akan coba jawab itu di sini. Nah, kalau saya lihat gitu ya, kenapa memilih kuliah, mungkin ada dua alasan. Yang pertama, kuliah itu bisa meningkatkan kompetensi, gitu ya. Kompetensi itu ada 3 aspek ya, knowledge, pengetahuan, skill itu keterampilan, attitude itu sikap kita terhadap sesuatu. Gitu. Dan yang kedua, memiliki waktu yang relatif fleksibel. Gitu. Nah, kalau yang tadi milih kuliah, coba boleh ditulis di chat kira-kira kenapa memilih kuliah. Coba saya pengen tahu. Silakan diklik di chat aja. Alasan kenapa kalian memilih kuliah. Coba saya pengen tahu. Ini apa nih? Kalau kuliah sambil kerja gimana? Saya sekarang kuliah sambil kerja soalnya sekarang. Oh ya. Siap, nanti kita bahas itu. Coba yang tadi milih kuliah ada 70% tuh. Coba silakan diketik di chat alasannya apa? Oke, masih kita tunggu. Oke. Karena kalau nggak kuliah nanti gajinya bawa MR. Oke. Ya, karena saya sadar Kak belum ada skill yang dibanggakan untuk kerja. Boleh, saya sudah kuliah tapi merasa nggak cocok dan sekarang saya melihat teman yang kerja, saya mulai berpikir untuk berhenti kuliah. Oke. Valid, use valid prestige. Ya, ingin kuliah karena dapat pengalaman lebih, melihat berbagai sudut pandang. Mantap. Peningkatan kompetensi, investasi masa depan. Sayang belum terlalu matang. Oke. Bekal untuk dunia pekerjaan, meningkatkan kompetensi. Oke, siap. Terima kasih sudah ketangkep ya kira-kira alasannya apa. Nah, sekarang gantian. Kenapa memilih kerja? Kalau pengalaman saya, kerja itu memang bisa menambah pengalaman, gitu ya. Kemudian dengan kita kerja, kita jadi tahu kondisi lapangan pekerjaan saat ini seperti apa. Nah, yang tadi milih kerja, boleh dong di-share alasan kenapa memilih kerja? Di kolom chat aja nggak apa-apa, silakan. Saya pengen tahu. Kalau tadi yang kuliah banyak yang meningkatkan kompetensi, gitu ya. Kemudian sayang karena dengan kuliah nanti bisa meningkatkan salary gitu. Kerja menjadi seorang yang profesional dalam menekuni sebuah bidang sehingga memiliki potensi untuk suatu pekerjaan yang diinginkan. Oke, butuh cuan. Oke. Ya, realistis ya. Kita semua juga butuh ya. Oke, ada lagi? Karena kerja dapat menambah pengalaman saya dan akan menambah penghasilan untuk kuliah saya. Oke. Make sense juga, gitu ya. Kerja, kemudian kuliah, gitu, atau kuliah dulu baru kerja. Oke. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nah, kalau kita lihat gitu ya, skema umum yang ada saat ini, itu kan kurang lebih gini ya. Ada skema pertama, misalnya kita sebut aja skema pertama. SMA atau MA atau SMK, terus kemudian langsung kerja. Gitu ya.
Teman-teman SMK gitu mungkin kerja di kalau jurusan teknik mesin misalnya bengkel gitu ya, SMA gitu dengan profesinya yang buka lowongan kerja untuk SMA sederajat gitu. Skema yang kedua, ada yang teman-teman setelah SMA kemudian kerja dulu, tadi mungkin ya, terus kemudian dapat uang, kemudian kuliah, kemudian kerja, atau mungkin pada saat yang sama gitu ya, kerja dulu, ada gitu ya, salarinya sudah cukup gitu, kemudian sambil kuliah gitu ya, terus kemudian nanti beres kuliah masih kerja, ada juga. Skema berikutnya adalah setelah SMA kuliah, kemudian kerja, gitu. Atau mungkin juga sama bisa pada kuliah juga, terus kemudian sambil kerja untuk menutupi kuliah. Cuman bedanya ini lebih menitik beratkan kuliahnya, gitu ya. Nah, kemudian SMA, kemudian kuliah, kerja, terus kuliah lagi, terus kerja. Atau mungkin ada yang SMA, kuliah, terus S2, terus baru kerja, gitu ya, terus kuliah lagi dan segala macamnya. Ini kurang lebih skema umum yang yang banyak gitu ya, yang kita temui di Indonesia. Gitu. Tambah bingung kan pasti? Intinya nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Kalian nggak sendirian. Kenapa nggak sendirian? Karena kalau kita ngelihat gitu ya di salah satu teori tentang perkembangan karir gitu ya. Oh ini rada sedikit kuliah, mohon maaf ya. Di salah satu teori tentang perkembangan karir ada tokoh namanya Donald Super gitu ya. Beliau terkenal dengan teori perkembangan karir pelangi gitu ya, karena di sini warnanya pelangi gitu ya dan bentuknya seperti ini. Menurut teori ini dikatakan bahwa lifetime gitu ya, hidup manusia itu dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 fase dalam konteks karir ya. Fase pertama adalah growth, itu dari usia 0 sampai 14 tahun gitu ya. Nah, fase ini diharapkan manusia itu mulai menemukan jati dirinya, mulai membangun konsep dirinya. Oh, saya siapa? Oh, saya orang mana? Gitu ya. Oh, saya anak siapa gitu ya. Saya punya kemampuan apa gitu. Harapannya di usia ini kita sudah mulai paham tentang diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian fase yang kedua, fase remaja, usia 15 sampai 20 tahun, itu adolescence, eksplorasi. Jadi masa-masa di mana fase ini adalah fase eksplorasi. Mungkin teman-teman suka dengar kenakalan remaja gitu ya. Kalau dari sisi psikologi gitu ya, salah satu pendekatannya adalah karena memang itu masa-masa eksplorasi, mencoba berbagai macam hal. Tapi bukan berarti kemudian dijadikan pembenaran ya, gitu ya. Ada banyak jalan untuk tetap bisa eksplorasi, tapi sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Gitu. Nah, kalau kita lihat usianya 15 sampai dengan 25, ini kan sekitar SMA sederajat gitu ya, sampai dengan lulus kuliah S1 misalnya. Kalau rata-rata S1 masuk kalau langsung gitu ya, 18 tahun gitu ya, let's say 4 tahun, 22, 23 itu udah lulus S1, dan itu memang masih masa-masanya eksplorasi. Masa-masanya galau, masa-masanya mikir kuliah atau kerja ya gitu ya, masa-masanya mikir, oh saya mau jadi apa nih gitu ya. Itu memang sedang masanya. Jadi kalau teman-teman galau itu normal. Jangan kemudian merasa, waduh kayaknya kayak cuma saya aja yang galau gitu ya, temen yang lain kayaknya udah settle gitu bahasanya, udah punya pendirian masing-masing gitu. Tenang aja, mereka juga merasakan hal yang sama kok, gitu ya. Mereka juga punya sense of exploration tersendiri, gitu ya. Cuman mungkin tidak ditunjukkan ke teman-teman. Nah nanti kalau sudah mulai besar lagi, usia-usia 26 sampai 45 tahun, gitu ya, itu mulai establishment. Jadi usia-usia saya, usia harus sudah memikirkan pekerjaan apa yang memang akan ditekuni gitu ya, sudah harus hatam nih bahwa oh saya potensinya apa gitu ya, oh saya harus ngapain gitu. Itu fase establishment. Kemudian selanjutnya adalah maintenance, usia 46 sampai dengan 65 tahun.
Nah, ini fase-fase yang ya namanya sebagaimana maintenance ya, menjaga gitu ya agar tetap performanya baik dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kemudian withdrawal atau pensiun. Ini sudah mulai menurun dan lain sebagainya. Nah, dari 5 fase ini gitu ya, kalau kita lihat lebih detail, mungkin kita akan melihat dari mulai adolescence ya, gitu ya. Teman-teman kan pasti banyak kan di sini ya. Usia teman-teman itu sudah mulai berkurang nih, untuk menekuni hobi, gitu ya. Mungkin yang tadinya suka dengan hobi misalnya main game gitu ya. Usia-usia ini sudah mulai berkurang tuh, gitu ya. Kemudian juga sudah mulai memikirkan occupational choices, jadi pilihan-pilihan karir, pilihan-pilihan pekerjaan gitu ya. Kalaupun nanti kemudian memutuskan kuliah, itu juga sebenarnya juga pilihan karir juga gitu ya, karena ujung-ujungnya juga secara tidak langsung akan mempengaruhi ke pekerjaan nanti. Kemudian kalau yang sudah memutuskan usia-usia kalian adalah usia-usia untuk memulai field ataupun juga bidang yang ditekuni, gitu ya. Tapi juga masih bereksplorasi, gitu ya, belajar kesempatan ini, kesempatan itu, ada kesempatan ikutan webinar daftar, gitu ya, ada kesempatan beasiswa kemana daftar, gitu ya, ada kesempatan pertukaran pemuda daftar, gitu. Ini masa-masa eksplorasi. Gitu. Nah, kemudian dari sisi perkembangan, ini masa-masa di mana kalian membangun self concept atau konsep diri yang realistis, gitu ya. Teman-teman mungkin sudah melihat dunia nyata, gitu ya. Oh, bahwa sekarang kondisinya sedang COVID, begitu, semuanya serba digital, gitu ya. Dan ini sudah mulai harus membangun konsep diri berkaitan dengan situasi yang ada. Teori super yang tadi saya sampaikan ini sebenarnya berangkat dari semuanya itu berangkat dari konsep diri yang matang. Artinya ketika teman-teman memilih untuk menekuni satu karir tertentu, teman-teman harus tahu dulu nih, istilahnya khatam dulu konsep diri teman-teman. Teman-teman harus kenal dengan diri teman-teman dulu sebelum memutuskan akan berkarir di mana. Gitu. Nah, metodenya macam-macam untuk tahu diri kita seperti apa, gitu ya. Salah satu kalau dari sisi psikologis gitu ya, salah satu cara untuk tahu siapa kita adalah dengan tes psikologis itu, gitu ya. Atau orang bilang ya umumnya tes kepribadian. Gitu. Nah, karena di tes kepribadian itu kita jadi tahu kira-kira mana sih yang tipe kepribadian kita yang paling mendekati, gitu ya. Dari situ kemudian kita bisa memperkirakan atau menaksir kira-kira karir yang cocok itu apa. Ada satu tes psikologis yang sudah sangat common sekali dan teman-teman bisa akses, itu namanya 16 personalities. Kalau nama psikologisnya itu MBTI ya, Myers-Briggs Indicator. Myers-Briggs MBTI ya, Myers-Briggs Type Indicator. Kalau salah. Ya. Nah, tes ini itu membagi orang berdasarkan empat hal ya. Sebentar, saya akan tampilkan ini dulu. Jadi MBTI itu membagi orang berdasarkan 4 hal. Berdasarkan interaksinya dengan dunia saat ini kalau mudah-mudahan kelihatan ya. Interaksinya dengan dunia saat ini, apakah introvert atau extrovert. Kemudian absorption of information, bagaimana orang itu menerima informasi. Kemudian decision making, bagaimana orang itu mengambil keputusan, apakah thinker, berpikir gitu ya, atau feeler, perasa gitu. Kemudian dari aspek organization, apakah dia judger gitu ya, atau perceiver. Nah, teman-teman bisa pelajari itu dan bisa diakses gitu ya. Alamatnya ada di ini alamatnya. URL-nya silakan kalau teman-teman belum pernah mencoba ya, silakan coba aja 16personalities.com/ID. Ini yang bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris ada juga, gitu ya. Teman-teman silakan
tinggal ikuti tesnya, jawab pertanyaannya, gitu. Kemudian nanti akan ketemu hasilnya, tipe kepribadian seperti apa. Ini beberapa contoh tipe kepribadian. Tadi saya bilang ada empat aspek gitu ya. Misalkan ada orang ENTP, oh berarti ini berarti extrovert, sorry saya salah. Ini berarti extrovert gitu. Kemudian kalau satu lagi apa tadi? N berarti intuitif. Terus T berarti thinker. Terus P berarti perceiver. Nah, sama dia kemudian diklasifikasikan, dia disebut sebagai tipe pendebat. Nah, dari sini kemudian kita bisa tahu kira-kira yang cocok, karir yang cocok dengan kepribadian kita itu yang mana. Gitu. Kalau di tabel yang tadi saya tampilkan, di sini ada nih, misalnya kepribadiannya apa? INTJ, gitu ya. Creative perfectionist who prefer to do things their own way. Gitu ya. Orang yang kreatif tapi perfeksionis, gitu ya, yang suka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan caranya dia. Nah, contohnya misalnya jadi investment banker, atau personal financial advisor, atau software developer dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini juga dimaksudkan untuk menjawab teman-teman yang meskipun tadi banyak yang jawab kuliah ya, kadang ada orang juga yang masih berpikir kuliahnya jurusan apa ya, gitu kan. Mungkin ini bisa jadi salah satu jawaban. Jadi teman-teman lihat diri sendiri dulu, gitu ya. Memang diperlukan waktu untuk berkontemplasi. Ini bukan hal yang sepele, gitu ya. Harus teman-teman mengalokasikan waktu, gitu, untuk berpikir, melihat diri sendiri seperti apa. Kalau yang Muslim misalnya ada hadis mengatakan bahwa siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Itu setelah saya menekuni dunia psikologi, dunia pendidikan, gitu ya, khususnya dunia coaching. Karena berangkat dari pengetahuan tentang diri kita sendiri, itu kita jadi tahu banyak hal tentang diri kita. Pendekatannya adalah sebaiknya ya kita mengembangkan potensi yang ada di diri kita, gitu ya. Kita kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oh ya udah, berarti fokus ke kelebihannya apa. Nah, tipe kepribadian ini bisa menjadi salah satu cara untuk membantu itu. Gitu. Oke, kemudian kalau tadi teman-teman lihat ada di bawah sini, ini life roles gitu ya. Ini adalah determinan atau faktor yang memengaruhi orang untuk mengambil keputusan dalam hal karir. Misalnya kita lihat labor market, gitu ya, atau employment practices. Jadi meskipun mungkin tadi teman-teman sudah tahu kepribadian sendiri, gitu, kadang ada pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan. Misalnya saat ini kondisinya lagi COVID, gitu ya, pekerjaan yang ada apa aja, gitu, itu bisa menjadi salah satu faktor untuk menentukan nantinya teman-teman akan berlabuh kemana. Ataupun juga labor market, gitu ya, dengan kondisi saat ini apa nih pekerjaan yang happening, gitu ya, atau yang meningkat, gitu ya, atau yang banyak menerima pekerja, gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Kemudian ada situational determinant, faktor historical, faktor sejarah atau sosioekonomi. Misalnya teman-teman mau kuliah, ternyata tidak atau belum ada biaya. Akhirnya teman-teman harus kerja dulu untuk membiayai kuliah, tadi ada yang bilang seperti itu. Itu juga menjadi faktor penentu, gitu ya, dalam hal karir, dalam hal menentukan masa depan. Itu sehingga tidak semua orang harus kuliah langsung, gitu ya. Ada orang yang harus kerja dulu untuk membiayai kuliahnya karena memang mungkin faktor sosioekonomi. Personal determinant tadi ya saya sudah jelaskan soal biological atau psychological. Faktornya tadi, orangnya seperti apa, cocoknya ngapain. Nah, berkaitan dengan labor market, kemarin baru-baru ini, bulan Oktober kalau nggak salah, World Economic Forum itu melansir Future of Jobs Report,
gitu ya untuk tahun 2020. Hasilnya mengatakan bahwa by 2025 sampai dengan tahun 2025 pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh itu akan ada 97 juta jenis pekerjaan. Dan sebagian besar berkaitan dengan ini. Kalau kita lihat sebagian besar sangat berkaitan dengan teknologi gitu ya atau digital. Misalnya data analis atau scientist, AI gitu ya, big data, digital marketing dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini kemudian menurun demand-nya. Data entry clerks gitu ya, orang yang suka input itu gitu mungkin sekarang udah digantikan dengan otomasi gitu. Kalau teman-teman yang ada jalan tol gitu ya atau dekat dengan jalan tol, beberapa tahun lalu tuh masih ada orang yang menjaga di pintu tol gitu ya, bayar di situ. Sekarang udah nggak ada, semuanya pakai kartu masuknya gitu ya. Itu juga salah satu efek dari adanya otomasi dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Kira-kira kalau kalian bingung mau kuliah apa, kalau memang cocok gitu ya dengan kepribadiannya, terus kemudian siap menekuni dunia ini, mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Di sisi lain juga World Economic Forum menerbitkan ya skill yang memang dibutuhkan sampai dengan tahun 2025. Yang pertama analytical thinking. Ini 10 skill yang harusnya sih mulai dari sekarang kita harus belajar lebih dalam soal ini. Gitu ya, karena ini yang sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Gitu. Buat yang kuliah pun juga menurut saya harus juga mengembangkan itu. Karena dunia itu sangat bergerak cepat ya. Ada orang bilang kalau kuliahnya 4 tahun gitu ya, berarti kan 8 semester. Pelajaran atau mata kuliah di semester 1 mungkin sudah tidak berlaku lagi atau tidak relevan ketika kalian sampai di semester 8. Karena saking cepatnya perubahan yang ada. Sehingga kita harus terus-menerus mau belajar. Harus terus-menerus mengupgrade diri, meningkatkan skill dan lain sebagainya. Gimana? Masih bingung juga ya? Kalau masih bingung tenang aja. Setelah tadi teman-teman sudah mengetahui dirinya seperti apa, kepribadiannya, keadaan sosioekonomiknya segala macam, saatnya sekarang teman-teman harus menentukan. Menentukannya gimana caranya? Ada satu pendekatan atau satu tools gitu ya, yang biasanya dipakai di dunia coaching, tapi juga menurut saya ini bisa dipakai buat teman-teman untuk refleksi diri, gitu ya, untuk bertanya ke diri sendiri, kira-kira apa sih yang cocok buat saya? Gitu ya. Disingkatnya GROW. GROW itu singkatan dari G-nya goal atau tujuan, R-nya reality atau realitas, O-nya options atau pilihan, W-nya will atau kemauan. Ya. Kita masuk ke goal dulu. Jadi untuk memulai semuanya, sebenarnya selain kita memahami diri kita sendiri, kita juga harus punya tujuan. Goal-nya apa? Nah, tujuan itu baiknya memakai prinsip SMART. SMART ini juga singkatan. S-nya itu spesifik, jelas dan terdefinisikan dengan baik. Measurable, bisa diukur, jadi ada kriterianya. Gitu. Misalnya, saya nantinya ingin jadi ingin jadi misalnya yang nggak terukur tuh penulis buku misalnya. Tapi nggak ada ukurannya tuh buku tipe buku apa, apakah novel, apakah buku ilmiah misalnya gitu ya. Itu harus ada ukurannya. Dan achievable, memungkinkan untuk dicapai. Jangan kemudian berpikir saya akan tinggal di planet Namek gitu. Kan nggak achievable gitu ya. Yang achievable. Realistik, relevan dengan konteks masing-masing gitu ya, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Tadi faktor yang disampaikan oleh Super juga bisa dipakai gitu ya. Itu untuk menentukan realistis atau tidak. Terus timely, jelas kapan waktu memulainya dan kapan mencapai tujuan itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu teman-teman untuk menentukan itu.
Saya contohkan 3 ya. Mulai dari sekarang atau mungkin juga bisa dari sekarang, coba kita renungi bareng-bareng 3 pertanyaan ini. Apa sih yang ingin kita capai dalam karir? Ini kalau direnungi sangat dalam loh. Gitu ya. Banyak yang usia saya pun gitu ya, kadang masih berpikir kalau ditanya ini, apa ya? Saya ingin jadi apa ya? Ini bukan pertanyaan yang mudah gitu ya. Sama dengan pertanyaan who am I, siapa diri kita. Sama dengan yang ini ya. Pertanyaan yang menurut saya butuh waktu untuk menjawab, dan teman-teman harus mengalokasikan waktu untuk itu. Gitu. Ketika udah nemu, oke, saya pengen ini. Kemudian jawab pertanyaan berikutnya. Apa yang bikin pencapaian itu penting? Dari situ kemudian teman-teman harapannya bisa merelate atau menghubungkan dengan diri teman-teman. Jangan-jangan keinginan yang tadi teman-teman sampaikan itu tidak, ataupun juga hanya ikut-ikutan gitu. Sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan teman-teman. Kalau memang itu penting buat teman-teman harus tahu alasannya. Oke, kenapa penting? Oh, misalnya karena ini bisa membuat saya bermanfaat bagi banyak orang, misalnya seperti itu. Dan itu harus dirunungi oleh teman-teman, gitu ya, untuk menentukan goal. Atau pertanyaan yang mungkin sangat umum ya, kalau nanti teman-teman melalui proses rekrutmen gitu ya sama HRD mungkin ditanya, apa yang akan kamu lakukan 5 tahun ke depan? Ini juga bisa dijadikan pertanyaan bantuan untuk menentukan goal teman-teman. Yang kemudian seterusnya adalah reality atau realitas. Setelah kita tahu goalnya, gitu ya, kita tarik ke kondisi saat ini. Goal itu kan di depan ya. Nah, tahu depannya kita akan menuju kemana, itu sebagai kompas kita. Kita tarik ke kondisi saat ini. Realitasnya sekarang seperti apa? Beberapa pertanyaannya misalnya bisa dipakai, oke, sekarang kayak gimana? Apa hambatannya? Misalnya teman-teman, misalkan tadi, saya pengen jadi penulis buku. Sekarang apa hambatannya? Oh, saya tidak tahu cara menulis buku yang baik dan benar. Oke, berarti misalnya ada nih hambatannya udah teridentifikasi, gitu. Atau mungkin ada yang dikhawatirkan, misalnya, oh saya khawatir ya kalau menulis buku nanti penghasilannya nggak banyak gitu kan. Kan nggak semua penulis buku kayak Raditya Dika gitu ya, yang bisa kaya gitu ya, sampai 7 turunan gitu. Itu kan nggak semua orang gitu. Itu masukkan aja ke dalam realitas gitu ya. Diinkludkan ke dalam pertimbangan. Dan yang menurut saya cukup powerful gitu adalah apa makna dari hal tersebut. Ada buku bagus ya, judulnya Man Searching for Meaning. Sebenarnya itu mengajak kita untuk melihat makna dari semuanya. Kita punya keinginan, oke, itu penting buat kita. Tapi kadang kita lupa akan maknanya. Kita nggak tahu spiritnya itu seperti apa. Jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan. Gitu. Jangan-jangan oke, mungkin itu penting, mungkin itu tidak ikut-ikutan, tapi sebenarnya nggak bermakna. Sebenarnya tidak menggugah spirit kita secara soul atau kejiwaan. Itu bisa dicari juga, gitu ya, untuk membantu pertanyaan mencari realitas. Nah dari situ beberapa klien saya ketika misalkan coaching gitu ya, ketika saya masuk ke bagian reality, terkadang itu, ini kalau konteksnya kerja atau kuliah gitu ya, seringkali kita baru menyadari bahwa yang menjadi masalah utama itu bukan soal apakah kita akan kuliah atau kerja, melainkan masalah lain yang lebih esensial yang harus segera diselesaikan. Biasanya klien saya itu baru ketemu, oh iya ternyata sebenarnya bukan kuliah atau kerja yang jadi masalah, tapi mungkin saya punya masalah pribadi sama orang tua, misalnya gitu. Itu mungkin loh. Gitu ya. Sehingga pelariannya, oh aku harus kuliah atau aku harus kerja. Itu harus dibereskan dulu sebelum kemudian melangkah kuliah atau kerja. Biasanya orang-orang akan menemukan di situ. Kayak kemarin ada baru teman saya minta brainstorming gitu ya.
dia ditawari banyak jabatan lah. Sekarang dia dosen gitu ya, tapi dia ditawarin rektor, ditawarin kerja di Itali gitu ya. Kemudian dia sekarang jadi tim ahli untuk proses merger bank-bank syariah gitu ya. Dia bingung gitu ya, mana nih yang harus dipilih gitu ya. Tapi setelah dieksplorasi ternyata yang yang dia pertanyakan adalah apakah prinsipnya dia benar atau tidak. Prinsipnya dia adalah dia pengen pokoknya deket sama orang tua. Dia nggak pengen jauh sama orang tua. Sebenarnya bukan masalah apakah milih di antara 4 pilihan itu gitu ya. Tapi kalau misalkan masalah itu beres, jawaban dari pertanyaan apakah prinsipnya sudah benar atau belum, dari situ kemudian dia harusnya bisa memilih dengan gampang ya, memilih option yang ada. Jadi kadang memang kita suka tertutupi nih masalah intinya, gitu ya, isu utamanya itu tertutupi dengan isu-isu yang mungkin artificial, gitu. Isu-isu yang mengcover semua itu. Nah, teman-teman harus coba masuk ke dalam. Oke, setelah reality baru kita option. Nah, dari option ini kita mengeksplorasi. Oke, pilihannya ada apa aja? Kalau memang udah clear tadi pilihannya kuliah atau kerja, oke. Konsekuensinya apa? Kalau kuliah apa? Kalau kerja apa? Gitu ya. Ini tentu masih dikaitkan dengan goal tadi ya. Gitu ya. Misalnya kalau kuliah, oke, konsekuensinya mungkin nggak ada penghasilan gitu ya. Oh, kalau kerja konsekuensinya mungkin kurang skillnya gitu ya, penghasilannya hanya UMR misalnya. Itu option-option yang ada. Kalau memang perlu silakan ditulis, gitu ya, plus minusnya seperti apa. Dan kemudian kemungkinan atau visibilitas, kemungkinan untuk dilakukan. Opsi A atau opsi B kayak gimana. Setelah itu baru will, tinggal take action. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya apa? Step-stepnya apa? Dan ini harus clear ya. Kadang orang itu oke, saya akan memilih kuliah. Habis itu udah nggak ada langkah yang ditempuh lagi sama dia, gitu ya. Baiknya sampai kemudian clear, sampai mendetail, sampai kemudian oke, step-stepnya minggu depan kamu mau ngapain? Oke, minggu depan saya harus misalnya cari jurusan yang cocok buat saya, gitu ya. Kemudian nanti setelah itu saya akan mencari universitas yang cocok buat saya dan segala macamnya. Itu sampai detail, gitu ya. Dan kalau perlu memang perlu bantuan orang lain sampai kemudian di-define gitu ya. Siapa yang perlu dilibatkan untuk menjamin kesuksesan proses itu. Kesuksesan sampai kalian jadi kuliah. Sehingga kadang prinsipnya gini. Kalau itu disadari atau perilaku itu muncul dari kesadaran kita, itu akan lebih powerful, akan lebih kita cenderung untuk melakukannya daripada perilaku itu disuruh oleh orang lain. Sehingga kalau bisa tuliskan sedetail mungkin, mau ngapain aja, kapan, gimana caranya, gitu ya. Nggak perlu tulis nggak apa-apa sih, yang penting jelas. Dari situ kemudian setelah ketemu will-nya, ya sudah tinggal dilakukan, tinggal take action. Gitu ya. Nah, cuman setelah setelah beres nih, udah nih ya, kita sudah menentukan akan kuliah atau kerja, ini udah beres. Kadang kita harus juga menyadari, kalau kata Heraklitus itu, nothing endures but change. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, apalagi di situasi seperti ini, era disrupsi kalau kata Renal Kasali gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya agar kita fleksibel. Kita tetap pegang pilihan yang sudah ditentukan tadi, tapi kadang mungkin stepnya tidak semulus yang kita bayangkan. Tiba-tiba ada kesempatan yang datang. Gitu ya. Ada kesempatan yang datang, teman-teman harus pintar tuh ngambil keputusan. Ada nih nggak sesuai sih sama rencana, tapi ada kesempatan yang kayaknya bagus nih, gitu ya. Gimana cara memutuskannya? Metode grow itu juga bisa dipakai lagi untuk memutuskan itu. Apakah misalnya masih mau mengambil kesempatan itu, gitu ya, sambil nanti kemudian
Gimana caranya merelate atau menghubungkan dengan goal yang ada. Sehingga di sisi lain kalian juga harus bisa fleksibel dengan situasi yang ada. Prinsip saya gini, kalau saya pribadi punya suatu keinginan, gitu ya. Saya belum bisa nih capai keinginan itu, gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya harus mempersiapkan segala persyaratan atau instrumen agar ketika kesempatan itu datang, saya udah punya semuanya. Misalnya kayak kalian mau kuliah ke luar negeri misalnya, misalnya kasus saya gitu ya. Waktu saya pengen kuliah ke luar negeri. Saya nggak tahu nih caranya gimana, tapi saya tahu satu hal bahwa untuk bisa kuliah ke luar negeri adalah saya harus bisa bahasa Inggris, minimal skor TOEFL berapa, IELTS berapa misalnya. Karena saya tahu kuncinya itu, saya kejar itu dulu. Begitu kesempatan itu datang, saya udah punya nih. Karena kadang ada orang bilang ya, kesusahan adalah preparation plus kesempatan, gitu ya. Sehingga orang kemudian sukses. Dan itu harus teman-teman harus siap dengan itu semua. Terakhir sebelum saya tutup, sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut, ada satu hal yang mungkin saya suka sampaikan ini di beberapa forum gitu ya. Setiap orang itu punya kisah dan perjuangannya masing-masing, gitu ya. Kalau teman sebaya kalian ada yang mungkin kuliah duluan atau ada yang kerja duluan, misalkan kalau dia kerja duluan, kalian masih kuliah, oh enak ya kayaknya dia udah dapat uang lebih banyak, udah kerja gitu ya. Atau kalian kerja duluan, dia kuliah, oh kayaknya dia waktunya kok lebih enak gitu ya. Enggak kemudian 9 to 5 gitu ya, kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Ingatlah bahwa setiap orang itu punya kisah dan perjuangannya masing-masing. Pasti itu. Ada orang yang kelihatannya enak-enak aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya orang itu juga punya masalah, punya perjuangannya sendiri. Jadi kadang memang rumput tetangga selalu lebih hijau. So sekarang bukan eranya berkompetisi menurut saya. Kalaupun mau kompetisi, berkompetisilah dengan dirimu sendiri yesterday. Jadi dirimu versi sebelumnya. Jadi semakin hari harus semakin lebih baik dari sebelumnya, begitu seterusnya. Jadi stop untuk comparing yourself to others gitu. Berhenti untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena bagaimanapun itu akan mengaruhi psikologis kalian dan mungkin akan malah membubarkan rencana yang sudah kalian susun matang-matang. Boleh dengar cerita orang lain, tapi ambil inspirasinya. Ya, jangan kemudian kita pengen jadi dia. Ya, ambil inspirasinya, semangatnya untuk kita menjalani track kita sendiri. Saya pikir itu Kak Sekar, sudah jam 4 sore, mohon maaf. Kalau mau kita diskusi, ayo kita diskusi. Thank you. Terima kasih, Kak Cesar. Jadi terbuka nih pikiran aku beneran loh, jujur aku enggak kepikiran sama yang tadi materi Kak Cesar berikan ke kita nih yang tentang pekerjaan di tahun 2025 itu apa aja yang lebih dibutuhin, terus mana aja yang lebih dikurangin kapasitasnya, SDM-nya itu emang harusnya kita udah mulai berpikir dari sekarang ya, apalagi kayak aku nih umur 20-an, masih ada lah waktu untuk 5 tahun ke depan untuk mempersiapkan semuanya di pekerjaan, di cita-cita ya. Kita kan juga nggak menutup kemungkinan untuk tetap melanjutkan mimpi-mimpi kita, walau untuk dari segi ekonomi mungkin kurang mendukung atau kayak kurang ada uangnya nih. Kayak tadi kan Kak Cesar sempat singgung tentang Bang Radit, kalau penulis itu emang nggak semuanya langsung sukses, nggak semuanya langsung terkenal ya kan. Tapi itulah kan namanya passion ya Kak. Betul. Passion, kesukaan, apalagi kalau memang dilakukan dari hati ya kan. Betul. Nah, pasti banyak juga pertanyaan. Aku juga sebenarnya pengen nanya nih, tapi aku ke teman-teman dulu nih ya. Boleh bertanya langsung di kolom komentar. Nanti aku tinggal pilih, karena di kolom komentar ini aku bakal pilih beberapa yang terbaik, dan itu akan aku
sebutkan namanya, dan nanti boleh langsung yang aku sebutkan namanya tinggal open kamera dan open mic ya. Oke. Nah, aku pengen kasih tahu untuk teman-teman, hari ini kita kan tadi aku udah kasih tahu ya, kalau bakal ada yang namanya giveaway melalui Instastory. Jadi teman-teman bisa langsung Instastory kegiatan kita hari ini, tinggal tag aja @belajarapapun_ dan juga @katapendidik. Nanti Instastory teman-teman akan kita pilih dan pemenangnya akan kita cantumkan di Instagram Belajar Apapun dan juga Kata Pendidik. Nanti tinggal yang menang itu stay tune, terus nanti tinggal kita hubungin yang menang dan harus ada konfirmasi 1 kali 24 jam untuk mendapatkan pengiriman hadiahnya. Oke, ini udah banyak nih yang bertanya. Karena ada yang paling pertama nih, aku pengen yang paling pertama dulu kali ya. Yang paling pertama ada Nabila Maratun Hasana, boleh? Nabila? Nabila, Iya, Kak. Oke, langsung bertanya aja nih Nabila. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Ya. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan kenyataan, dua kenyataan gitu. Tapi dua-duanya sebenarnya bagus. Yang pertama, kita mendapatkan beasiswa untuk lanjut S2, full sampai tuntas. Yang kedua, ditawari pekerjaan dengan gaji yang lumayan dan itu passion kita, Kak. Yang mana yang sebenarnya kita pilih, lalu realitanya itu orang tua menyuruh kita untuk bekerja dulu, Kak. Jadi yang mana yang sebaiknya kita pilih, Kak? Terima kasih. Oke. Ini gimana, langsung dijawab atau gimana Kak Skar? Boleh langsung dijawab nih Kak Cesar. Oke, wow, luar biasa Nabila. Pertama, saya ucapkan selamat loh. Tidak semua orang dapat kesempatan itu, dapat kesempatan beasiswa untuk S2 full gitu ya, tapi juga ditawari pekerjaan. Itu pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur. Oke, karena nggak semua orang punya pilihan itu. Yang kedua, karena saya seorang coach gitu ya. Coach itu sebenarnya sangat-sangat bukan dilarang ya, sebaiknya tidak memberikan saran. Kenapa? Karena saran tertentu itu works buat saya, tapi belum tentu works buat Nabila. Gitu ya. Dan kalau saya kasih saran, mungkin itu berlaku buat saya, tapi belum tentu berlaku buat Nabila. Gitu ya. Dengan pertanyaan Nabila, sebenarnya nanti yang mungkin Nabila lakukan adalah coba pakai metode growth tadi, gitu ya. Coba direnungi lagi sebenarnya apa yang dicari, gitu ya. Apakah memang S2 itu penting, gitu ya, atau memang pekerjaan itu penting, itu ya. Dan juga dicari maknanya. Saya jadi teringat cerita saya terus terang. Jadi saya mau share sedikit. Barangkali ini menjadi satu perspektif ya. Tapi sekali lagi ya, ini boleh sekali tidak dipakai. Ketika saya lulus S1, memang waktu itu saya kepikirannya saya jadi dosen aja lah, gitu ya. Saya jadi dosen aja, tapi kemudian di sisi lain saya pengen mencoba untuk daftar beasiswa. Akhirnya saya sempat tuh merantau ke kampung Inggris, Kediri, gitu ya, untuk belajar bahasa Inggris. Sekembalinya dari situ, pokoknya beres, sudah dapat TOEFL yang mumpuni, gitu ya. Saya itu mau daftar S2 langsung. Pakai pokoknya pakai biaya sendiri lah, ada beasiswa waktu itu. Tapi pada saat yang sama ada nih tawaran gitu ya, bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Kan bingung tuh gitu ya, gimana di satu sisi saya kuliah gitu ya, dan ini kuliahnya mungkin begitu saya lulus kuliah saya bisa langsung jadi dosen gitu ya, tapi saya ada pekerjaan dulu nih gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya kebetulan memang dari kecil diajari untuk menghormati orang tua, gitu ya, dan menghormati para guru. Guru saya pernah bilang, kalau kamu punya orang tua, khususnya masih punya ibu, ibumu itu ya istikharahmu. Jadi yang saya lakukan adalah saya nanya ke ibuku, Bu, ada tawaran ini, gimana?
tanpa pikir panjang waktu itu, nggak lama lah ya, ibu ngasih jawaban, oke mas, dicoba kerja dulu, gitu ya. Ya udah, karena saya memang punya prinsip itu, yang penting ridho Allah, ridho orang tua ya ridho Tuhan, ridho Allah, gitu ya. Sehingga saya jalani itu, apa kata ibu saya. Ternyata, alhamdulillah, saya baru ada hikmahnya ya, mau melihat hikmahnya belakangan. Kalau saya waktu itu tetap ke S2, ya, waktu itu saya tetap ke S2, mungkin saya nggak akan bisa dapat beasiswa LPDP dan kuliah ke luar negeri. Karena apa? Karena LPDP tidak memberikan beasiswa kepada orang yang sudah S2, gitu ya. Jadi bayangkan kalau waktu itu saya kuliah S2, ya udah mungkin S2-nya dalam negeri aja, gitu ya, nggak bisa punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Sehingga alhamdulillah, gitu ya, ternyata mungkin hikmahnya di situ. Nah, saya share ini barangkali mungkin ada insight-nya ya Nabila. Artinya saya nggak tahu prioritas hidupnya Nabila seperti apa gitu ya. Tapi coba tadi direnungi dulu dan coba dilihat mana yang paling visible dan sekiranya memang itu bermakna buat Nabila. Saya pikir itu Nabila. Mudah-mudahan bisa ngasih insight. Oke. Nabila udah terjawab belum nih Nabila? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sebentar ya, sebentar. Mohon maaf laptopnya ini tuh. Aduh, bisa-bisanya nih dia low ya. Bentar, oke, lanjut. Aku random ya, random set. Karena ini banyak banget. Tatan Trisna, boleh open kameranya? Halo Tantan. Ya, halo. Oke, Tatan, silakan bertanya langsung kepada Kak Cesar nih. Kak, iya. Saya izin bertanya ya. Bagaimana kan gini, saya itu kerja sambil kuliah. Nah, sementara saya lihat tadi di perkembangan fase yang pelangi itu kan 15 sampai 25 itu eksplorasi ya. Nah, sementara apakah akan berpengaruh jika ada fase perkembangan yang terlewat? Maksudnya akan berpengaruh gak ke karir selanjutnya gitu? Baik, thank you Tatan. Ya, saya mungkin akan share lagi yang bahan tadi ya. Oke. Jadi pertanyaan menarik. Jadi kalau misalnya ada yang terlewati, apakah akan berpengaruh ke tahap sedikit selanjutnya gitu ya? Oke, misalnya ada satu fase yang terlewati gitu ya. Mungkin yang jadi concern-nya Tatan adalah soal usia, gitu kan? Soal usia. Jadi kalau menurut saya mungkin gini, semua orang itu seharusnya melewati semua fase ini, kecuali usianya, gitu ya. Karena lagi-lagi kadang kita juga harus melihat faktor sosioekonomi gitu ya. Mungkin ada yang kerja dulu, ada yang kuliah dulu gitu ya. Dalam hidup gitu ya, ada faktor eksplorasi dulu gitu. Terus kemudian setelah menentukan satu karir tertentu gitu ya, mulai establish di situ gitu ya, terus kemudian memaintain, kemudian withdrawal. Itu menurut saya Tantan nggak perlu khawatir gitu ya akan berpengaruh negatif gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah jalani aja. Jadi ini kan bukan hanya teori ya, dalam artian oke, ini teori, tapi bukan berarti ini menjadi panduan yang saklek yang harus diikuti. Kalau Tatan ingat KFC bisa sebesar sekarang ini, gitu ya, Kolonel, saya lupa siapa pendirinya, itu kan bikin KFC udah sepuh gitu ya, baru kemudian KFC booming. Gitu. Kalau ada istilahnya setiap orang kan punya time zone-nya masing-masing. Gitu. Tapi menurut saya, meskipun dia mungkin misalkan yang pendiri KFC itu mulai dari umur 65 gitu ya, dia ada fase establishment dulu, gitu ya. Bagaimana dia men-settlekan bisnisnya, gitu ya. Kemudian memaintainnya, ya kemudian sampai kemudian meninggal, gitu. Sampai kemudian tutup usia. Saya pikir
fasenya ini tetap ada, cuman usianya ini berbeda-beda setiap orang. Jadi kalau misalnya ternyata Tantan nggak perlu establishment gitu ya, langsung ke maintenance gitu ya boleh juga gitu ya. Tapi dalam proses maintenance ini biasanya secara tidak langsung baik dia sadari maupun tidak itu ada fase establish dulu, bagaimana kemudian mensettlekan diri, mencoba untuk menerima bahwa ini field atau bidang yang ditekuni dan sebagainya. Itu sih Tantan jawaban dari saya. Oh, siap. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama. Tatan tuh jalanin aja, Tatan. Namanya juga hidup ya, Kak Cesar ya. Jalanin. Yang penting kan kita niatnya baik gitu kan. Betul. Namanya hubungan ya, jalanin aja. Tawa-tawa. Tawa. Oke, lanjut. Nih yang paling panjang ya. Badarudin. Ada Badarudin? Ada, Kak, ada. Oke, ada sayang, ada deh. Oke, Badarudin boleh langsung aja nih Badarudin. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Badarudin Amin, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, angkatan 2020 atau mahasiswa baru. Yap. Nah, kan tadi Kak sudah dibahas mengenai aspek goal tadi, itu yang aspek yang paling mendasar seperti misalnya spesifik itu bisa diukur, relevan, terus jelas dan memungkinkan untuk dicapai. Nah, tetapi realitanya sekarang itu pemikiran seseorang itu biasanya hanya ikut-ikutan Kak, atau dengan tanda kutip kopas terhadap pencapaian atau keberhasilan orang lain. Misalnya ada orang lain yang tidak kuliah tetapi misalnya hanya lulusan SMA, tetapi pasti timbul stigma-stigma dalam tanda kutip bisa positif bisa negatif dari orang tersebut bahwa saya bisa tidak usah kuliah deh karena sudah ada yang lulusan SMA tetapi sudah sukses. Tetapi hal negatif yang saya bisa tangkap di sini itu orang yang tidak bisa mencapai kesuksesan karena hal ini atau karena hanya ikut-ikutan, itu pasti daya keterpurukannya itu jika gagal itu sangat tinggi. Nah, berhubung kakak dari jurusan alumni atau lulusan psikologi, nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kakak menanggapi seputar seseorang yang dalam tanda kutip kopas terhadap keberhasilan orang lain, dan apa tips-tips yang bisa kakak berikan apabila keterpurukannya sudah sangat down dan bisa dikatakan sangat rendah, daya keterpurukannya itu sudah yang paling terbawah. Sekian Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih Badarudin. Wow, pertanyaannya menarik banget. Ya, saya mau jawab dari sisi psikologi perkembangan, ya, Badarudin. Jadi saya memang dari S1 dan S2 cukup menekuni perkembangan remaja. Jadi salah satu ciri remaja adalah remaja itu cenderung mengikuti apa kata teman-temannya atau teman sebayanya daripada orang tuanya. Biasanya seperti itu, meskipun tidak semuanya ya. Karena bagi dia itu bagian dari identitas diri. Bagaimana dia bisa diterima oleh orang lain gitu ya, oleh teman sebayanya gitu ya. Salah satu caranya adalah yaitu mengikuti apa kata teman sebayanya gitu ya daripada apa kata orang tuanya. Nah, perilaku kopas itu menurut saya adalah bagian dari itu, gitu ya. Yang namanya remaja memang kayak gitu ya. Memang perkembangannya seperti itu. Bagaimana dia bisa diterima sama orang lain, gitu ya. Makanya caranya agar tidak kopas adalah ini mumpung ya alhamdulillah gitu ya Badarudin tahu ada teori ini gitu ya. Nah kadang saya suka saya beruntung tahu tentang coaching gitu ya bahwa kadang saya memang kurang setuju dengan orang yang memaksakan sarannya dia untuk dipakai dengan orang lain gitu ya. Nah, dalam artian begini, ketika konteksnya kopas
ya baik lagi pertanyaannya adalah ke yang tadi saya sampaikan itu, gitu ya. Jangan sampai kemudian itu ikut-ikutan, gitu ya. Mana yang ini? Apa yang membuat pencapaian itu penting buatmu, gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya perilaku Kopas itu ya sebaiknya tidak perlu untuk terus-menerus dijadikan landasan kita berperilaku, gitu ya. Apa namanya? Karena memang masa eksplorasi itu terkadang juga kita harus hati-hati juga, gitu ya. Nggak bisa serta-merta kita ngikutin apa kata orang lain, gitu ya. Sehingga penting sekali kita harus mendefinisikan tujuan kita. Gitu. Ketika sudah terpuruk, ya menurut saya tidak ada kata yang terlambat, Badharudin. Gitu ya. Kalau memang ini adalah kasusnya temanmu, coba dampingi, bantu dia, gitu ya. Sebisa mungkin apa namanya, jangan kemudian serta merta kamu ujuk-ujuk datang kasih saran, nih kalau kata Kak Cesar nih, kamu harus punya goal nih, gitu. Karena orang lagi terpuruk itu sebenarnya bukan butuh saran. Kadang orang itu hanya perlu didengarkan. Kalau ini case-nya atau kasusnya Badharudin yang sekarang sedang terpuruk, it's okay, nggak apa-apa. Pertama yang harus dilakukan adalah menerima semua itu. Penerimaan diri atau penerimaan dengan kondisi diri itu penting. Itu menjadi starting point untuk bisa melangkah lebih lanjut. Ya. Apa namanya? Bagaimana kemudian Badharudin menerima apa yang sudah terjadi, gitu ya, atau mungkin temannya, gitu ya. Cobalah untuk terima dulu, baru nanti kemudian mulai melangkah lagi. Tadi saya bilang nggak ada kata terlambat. Mulai menyusun goal lagi, gitu ya. Apa yang kemudian ingin dicapai, gitu ya. Yang sudah biarlah berlalu, gitu ya. Tinggal kemudian kita bisa apa namanya? Maju lagi, gitu ya. Makanya di situasi saat ini tadi kalau apa namanya teman-teman lihat, gitu ya, di skill yang dibutuhkan di dunia kerja sekarang salah satunya adalah nih, resilience, stress tolerance, dan flexibility. Resilience itu apa? Resilience itu bouncing back. Bouncing back itu ketika misalkan terpuruk, gitu ya, dihantam oleh sesuatu, kita tuh harus punya kemampuan untuk balik lagi. Kayak bekel gitu, dihantam ke bawah, semakin keras, itu mantulannya akan semakin tinggi. Nah, ketika orang terpuruk, baiknya resiliensinya itu akan bekerja. Daya resiliensinya itu akan bekerja. Sehingga harapannya yang sekarang sedang dijalani ini, atau sedang dirasakan ini, jadikan pengalaman, itu menjadi modal utama, untuk kemudian nanti ke depan ketika ada itu lagi kita sudah punya pengalaman, oke, berarti jangan sampai kemudian terpuruk lagi. Saya pikir itu sih Badharudin. Pertama, hati-hati dengan ikut-ikutan dengan orang lain, meskipun itu wajar menurut psikologi perkembangan, tapi kita juga harus tetap tahu apa namanya yang kita tuju apa. Yang kedua, kalau sudah terpuruk, ayo bantu. Kalau itu temannya Badharudin, coba dengarkan. Nggak perlu ngasih saran dulu. Coba dengarkan dulu, gitu ya, temani, gitu ya, ajak kemudian nanti menerima dirinya sendiri dulu, menerima kondisinya, baru kemudian nanti ajak untuk pelangkahan. Gitu Badharudin. Badharudin semangat, ya semangat tuh. Kan udah Terima kasih Kak. Ya. Udah dijawab sama Kak Cesar. Semoga terjawab, semoga semangat, semoga bangkit lagi nih kita dari kegalauan-kegalauan yang ada ya. Karena aku interest nih Kak sama namanya Yado Yamanto. Oke, mana nih? Yado, ada Yado Yamanto. Boleh open mic dan open cam? Yado, apakah masih ada di sini? Menarik ya, dia hanya nulis izin bertanya gitu ya. Iya, tapi dia nggak ada pertanyaannya. Kan aku jadi penasaran kan, kayak online, di-read tapi nggak bales gitu loh. Aku kayak, Mungkin sudah keluar kali. Oke, mungkin ya. Oke, ada lagi sih yang paling ini ya, yang paling panjang lagi ini ada Lestari.
Rosemary, Lestari ada? Lestari masih ada? Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, di saat era kita saat ini kan seringkali kita dihadapi, khususnya di sosial media itu seringkali menggaungkan kalau investasi itu lebih baik dimulai di usia 20 atau di usia 20-an gitu kan. Nah, sedangkan kan saat ini kita dihadapi lebih baik kerja untuk menambah pemasukan terlebih dahulu untuk mencapai financial freedom atau kuliah begitu. Kira-kira kalau misalkan kita memilih untuk S2 terlebih dahulu, bisa nggak mencapai financial freedom itu? Seperti itu. Maaf Kak. Terima kasih. Oke. Ya, siap. Saya pikir kemudian itu kan tergantung dengan bidang S2-nya apa, gitu ya. Saya nggak tahu bidangnya ini apa? Bidangnya apa? Sorry. Saya kehutanan. Oke, kehutanan. Oke. Artinya untuk kemudian saya nggak tahu ya bidang kehutanan yang kemudian nanti bisa mencapai financial freedom itu kalau melakukan pekerjaan apa gitu ya. Dan itu kan juga nanti dihubungkan dengan keinginan untuk S2. Karena begini, jangan sampai ini karena saya juga mewanti-wanti ya. Saya S2 gitu ya, tapi saya suka nanya ke orang yang mau S2 gitu atau khususnya misalnya S2 ke luar negeri gitu ya. Apa benar itu yang dibutuhkan gitu. Karena jangan sampai ketika sudah S2, saya bilang jangan sampai bukan berarti kemudian dilarang ya gitu ya. Tapi ada realita menarik bahwa ada orang lulusan S2 karena lowongan pekerjaannya nggak ada, adanya lowongan pekerjaannya S1 sehingga dia pakai ijazah S1 untuk daftar kerjanya. Gitu ya. Bukan berarti kemudian S2-nya nggak bermanfaat, nggak gitu ya. Tapi kemudian ada mungkin waktu yang tadinya untuk S2 itu bisa udah mulai dipakai untuk kerja dulu. Ini pertimbangan ya, salah satu pertimbangan. Ini saya kemudian tidak menyarankan kerja dulu enggak gitu ya. Tapi ada salah satu pertimbangan itu. Kalau memang ternyata S2 itu bisa menjadi, mungkin sudah ada pekerjaan tertentu yang dituju gitu ya, dengan punya S2 nanti bisa ngelamar kerja yang mana mungkin gajinya misalnya 2 atau 3 kali lipat daripada kerjaan yang hanya S1 gitu ya, mungkin itu why not gitu ya, kenapa enggak gitu ya. Makanya kembali lagi ke tipe pekerjaannya seperti apa. Kalau memang bayangannya ya hanya jadi dosen, ya dosen sekarang minimal S2 gitu ya. Tapi kalau memang ada pekerjaan lain gitu ya, apakah benar harus S2 gitu ya. Jangan sampai kemudian itu tadi yang dituju apa gitu ya, tapi sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi. Karena begini, saya sering dengar cerita gitu ya, beberapa HRD itu, ini saya sedang tidak menakut-nakuti ya, beberapa HRD itu kadang mikir 2 kali kalau pelamarnya itu degree-nya itu lebih tinggi gitu. Meskipun ini enggak semua ya. Misalnya ada, ya saya ambil contoh ekstrim gitu ya. Ada orang PhD gitu ya, lulusan S3, daftar untuk lowongan S1 gitu ya. Kalau yang memang sudah terpola dengan baik rekrutmennya, mungkin nggak peduli, ya udah kamu daftarnya S1, gajimu maka sesuai dengan S1 gitu ya. Tapi kalau yang mungkin masih negotiable dan lain-lain gitu ya, kadang HRD mikir 2 kali apakah mampu nih HRD bayar kualifikasi S3 gitu kan, atau S2 gitu. Sehingga kalau memang kuliah S2 itu bisa menjadi jawaban, why not? Go ahead gitu ya, go on dengan rencananya gitu ya. Tapi kalau memang ternyata orientasi pekerjaan yang dibutuhkan itu nggak perlu S2, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Mungkin bisa larinya ke sertifikasi misalnya kalau ada, gitu ya. Jadi menambah skill atau menambah
daya saing gitu ya. Dan itu sekarang memang sertifikasi sangat penting ya, bukan hanya soal degree tapi juga sertifikasi keahlian itu menjadi pertimbangan tertentu bagi bahkan bisa naik gajinya dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi pertimbangan. Gitu sih, Mbak. Baik, terima kasih, Kak. Siap, sama-sama. Woi, Kak Sekar mana ini? Oh, kayaknya putus ya. Putus kayaknya. Oke. Wah, ini saya ambil alih nih. Saya bisa kudeta ini. Kudeta aja begitu. Enggak bercanda. Mungkin boleh dilanjut satu pertanyaan lagi ya, Kak Ridya. Oh, boleh. Silakan. Ini, Mas. Yang terakhir mungkin dari, maaf ini chatnya juga nggak kelihatan. Tunggu sebentar. Bisa dari Aizatul Milah. Bisa on cam sama on mic. Ya, sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan saya menyukai satu bidang ilmu A, dan yang saya tekuni secara otodidak, sedangkan orang tua saya menginginkan saya menekuni bidang B, agar bisa menjadi sukses versi orang tua. Dan karir yang saya pilih di masa depan masih ragu. Jika saya pilih A, saya menjadi tidak membanggakan orang tua saya. Solusinya seperti apa, Kak? Terima kasih. Woi. Ya, baik. Terima kasih. Ini Aizatul ya. Pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang ya. Masalah pertimbangan ikut passion atau ikut orang tua. Gitu. Sekali lagi ini pendapat saya ya, Aiza ya. Boleh dipakai, boleh enggak. Menurut saya dilihat dulu passionnya seperti apa, gitu ya. Apakah memang, karena begini, passion itu terus bergerak loh. Jangan kemudian disangka passion itu hanya satu aja itu gitu. Ternyata passion itu bisa bergerak sepanjang waktu gitu. Jadi perlu juga untuk dipertimbangkan apakah benar itu passion yang tadi kamu maksud itu memang akan kamu tekuni terus sampai akhir atau tidak. Jadi kalau menurut saya sekarang sih harus realistis juga. Mana yang paling mungkin untuk dilakukan, apalagi di zaman sekarang ini, gitu ya. Saya juga merupakan, ini konteksnya misalkan jurusan kuliah ya. Saya itu dulu kuliah tuh pengennya jurusan teknik elektro, jurusan teknik mesin, gitu ya. Laki banget, gitu ya. Tapi ternyata saya sudah mencoba, gitu ya, cara yang bisa saya lakukan, gitu ya. Ternyata saya baru sadar, saya ternyata nggak sepintar itu, gitu ya. Saya nggak diterima di teknik elektro, nggak diterima di teknik mesin, gitu ya. Terus kemudian orang tua saya mengasih wawasan untuk ke dunia pendidikan. Akhirnya saya coba. Ternyata asik juga, gitu ya. Saya tekuni asik juga, gitu. Dan mungkin memang jalan saya di situ. Gitu. Dan menurut saya, makanya saya salah satu jawaban saya untuk pertanyaan tadi adalah boleh ngikutin passion, tidak ada yang melarang, gitu ya. Sekarang mungkin ada yang lebih ngetren lagi ikigai, gitu ya. Boleh, gitu, nggak ada yang salah. Tapi juga jangan kemudian menutupi kesempatan yang ada, gitu ya, Iza ya. Kalau ada konflik dengan orang tua, coba diskusikan lagi. Kadang orang tua itu butuh bukti loh, ya. Kadang orang tua merasa bahwa ketika Aizatul ikut plan A,
rencana A sesuai passion, orang tua mungkin nggak tahu bahwa itu ternyata sesuai dengan keinginan orang tua gitu. Misalkan tujuannya sebenarnya sama, cuman orang tuanya pengennya B, kamu pengennya A. Yang mungkin menjadi salah satu cara untuk bisa dilakukan kalau konflik dengan orang tua, coba buktikan bahwa pilihanmu memang pilihan yang tepat gitu ya, dan mungkin sesuai dengan goal ultimate ya, atau tujuan akhir dari orang tua. Bisa melalui diskusi gitu ya, coba diskusikan. Kadang tuh gini ya, hubungan kita dengan orang tua tuh iya ataupun tidak, dalam artian kalau orang tua bilang A, kita harus iya gitu. Tapi coba diajak diskusi gitu ya. Saya paham gitu ya, tidak semua orang tua open minded gitu ya. Tapi coba deh diajak ini diskusi lagi. Mungkin kalau Aziza misalkan sekarang ada Google gitu ya. Google lah misalnya, cari pembenaran misalnya atau fakta-fakta bahwa pilihan A itu juga bagus kok, tidak jelek-jelek amat gitu ya. Atau juga nanti bisa tetap sesuai dengan keinginan orang tua dan lain-lain. Jadi menurut saya ini tinggal seninya Aiza ini mengkomunikasikan dengan orang tua seperti apa. Gitu ya. Iya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya untuk Kak Cesar atas Q&A yang sangat bermanfaat ini bagi teman-teman. Mungkin ini Kak Sekarnya sedang pamitan dulu karena masalah koneksi. Jadi dilanjutin oleh saya. Oh iya, buat teman-teman yang udah hadir, jangan lupa nanti di akhir acara kita ada link absensi yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Jangan lupa juga untuk share acara kita hari ini di sosial media masing-masing, tag @belajarapapun_ sama @katapendidik, supaya bisa dapetin door prize yang menarik. Oke, untuk teman-teman boleh ya dinyalain dulu. Kita mau foto-foto dulu untuk absensi. Udah nyala semuanya? Dokumentasi udah siap? Wah, baru kelihatan semua nih. Oke. Semangat ya, masih semangat ya teman-teman. Kita semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Sekali lagi. Ayo senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini banyak ya, jadi kita dibagi beberapa kali jepret. Masih senyum, 1, 2, 3. Oke. Oke, udah semua ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk terus pantengin Instagram kita sama website kita, karena materi dari Kak Cesar hari ini bakal disiarkan melalui YouTube. Dan jangan lupa buat ikutin webinar di sini aja sesi 3 yang akan hadir di jam yang sama dengan pembicara yang gak kalah keren. Saya Nyimas Khoidia dari belajarapapun.com, juga Sekar dan Kak Cesar. Berterima kasih atas kehadiran teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Teman-teman, boleh dipersilakan meninggalkan ruang Zoom ya. Untuk link sertifikat akan ada di grup WhatsApp juga. Makasih, Kak. Iya.